sakit, perusahaan, atau yang kerja di kantor diwajibkan bayar gitu ya teman-teman. Jadi Amara saya yang tempatin ini dulu tuh penuh orang Indomie, semuanya bawa keluarga, bawa anak. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini, malam ini saya ingin sedikit cerita, boleh ya? Sedikit berbagi dengan pengalamanku tadi malam, tadi siang itu ya. Sangat menggelikan bagi saya, ibaratnya kalau ya gimana ya, mungkin sedikit bingung juga saya harus bercerita. Cuma saya ini sedikit kesal buat memori aja ya, nanti buat kenang-kenangan nanti kalau pas waktu saya udah exit di Indonesia ya. Jadi saya ingin bercerita, oh beginilah saya pas waktu hari ini guys, saya mendapat sebenarnya banyak banget loh teman-teman cobaan atau apapun itu. Kerja di Arab Saudi itu sangat susah ya sebenarnya kan. Tadi pagi itu saya mendapatkan begini aja ya teman-teman. Aku sedikit ingin bercerita masalah Arab Saudi sekarang ya teman-teman. Kita itu sekarang kayak saya sendiri kerja pendatang ya, TKW ataupun tenaga kerja dari luar negeri ke Arab Saudi. Sekarang itu nggak kayak dulu teman-teman. Sekarang itu tiap bulan kita harus membayar darabah. Nggak tahu kalau visanya sopir atau visa tenaga kerja rumah, saya nggak tahu. Tapi bagi saya dan anak saya, walaupun saya ini kerja, sedang visa saya kan visa keluarga, itu nggak boleh kerja sebenarnya. Anak saya yang umur 4 tahun nggak kerja itu sekarang 1 bulan diwajibkan membayar 400 real. 400 real kalikan aja 3.700 ya teman-teman. Jadi sekarang Saudi itu kayak mau membuang semuanya tenaga kerja Indonesia atau Hindi atau Hong Kong atau siapapun itu nggak mau di sini. Maunya mereka mayoritas orang Saudi Arabia karena terlalu banyak pengangguran orang Arab gitu ya teman-teman. Sekarang kalau mungkin orang di luar sana ya, yang di luar Arab Saudi itu memikirkan Saudi Arabia itu jaya, kaya raya. Maaf teman-teman, sekarang kalau seandainya aku jujur, yang aku lihat sendiri di kota saya, nggak tahu yang di Riyadh atau di Jeddah atau di Madinah ataupun di, itu kan luas ya negara Arab, saya nggak tahu. Tapi di mana saya bertempat sini, semuanya itu sekarang berubah. Kalau lihat jalan-jalan kalau kita jalan-jalan itu kemarin 1 tahun yang lalu itu ya, itu masih rame, penuh toko-toko itu masih rame, masih banyak orang ajnabi itu orang pendatang ya teman-teman. 1 tahun kemarin itu yang dipulangkan itu hampir 10.000 pendatang. Bayangin. Pokoknya kita itu siapa yang berani kuat membayar pajak tiap tahun. Pertama kan pajaknya itu 100 real. Pokoknya yang aku sebutin ini kalikan 3.700 aja ya. Tahun itu dimulai dari tahun, pokoknya 4 tahun yang lalu ya teman-teman. Setiap tahun itu naiknya 100 gitu ya. 4 tahun yang lalu itu 100, setahun lagi 200, 3 tahun lagi 300, 4 tahun lagi 400, begitu teman-teman. Jadi siapa tenaga kerja yang datang sini diwajibkan, nggak anak kecil, nggak baby yang baru lahir, itu mereka itu diwajibkan membayar darabah pajak. Itu lain dari iqamah ya teman-teman, lain apa itu ya. Jadi tenaga kerja, nggak tahu kalau sopir atau yang kerja di rumahan, saya nggak tahu ya. Ini khusus yang kerja di salon, rumah sakit, perusahaan, atau yang kerja di kantor diwajibkan membayar gitu ya teman-teman. Jadi Amara saya yang tempatin ini dulu itu penuh orang Indomie, semuanya bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, bawa saudara gitu, sering kesini kan. Kalau umrah kita kan enak. Sekarang semuanya dipulangin karena yaitu diwajibkan membayar pajak. Bayangin sekarang aja ya, itu toko yang dulunya rame, banyak pengunjung orang luar, itu semuanya sekarang kebanyakan tutup. Insya Allah nanti saya akan mereview tempat-tempat mereka dulunya gimana. Sekarang itu kayak pasar yang dulunya itu penuh rame pelanggan itu ya teman-teman. Dulunya itu namanya pasar yang khusus perempuan, yang 2 tahun yang lalu itu penuh. Kalau dilihat sekarang itu kayak kuburan. Ibaratnya itu banyak ya tempat-tempat yang dulunya itu ramai, sekarang itu kosong, rusak. Tempat amaranya itu rusak teman-teman. Jujur sekarang Saudi nggak sekaya dulu, nggak kayak dulu. Sekarang itu kalau kita mau beli apapun itu ada pajak
bukan makanan ya, bis anak saya, bis anak saya aja itu sekolah ya, seharusnya kan bayarnya 3 bulan itu, 3 bulan kemarin saya bayar apa ya, 700 real ya, itu kurus kan 3.700 aja ya, itu ada pajaknya itu hampir 60 real. Jadi apapun yang kita beli, krem, makanan, buku ataupun apapun sekarang ada darapa. Tahu darapa itu yakni tambah dari 5% dari 100%. Jadi setiap 100 yang kita beli itu ada 5% buat pemerintah. Jadi aku tuh nggak mau bilang kalau Arab Saudi sekarang miskin, nggak. Ya ini mungkin lagi dicoba aja, terus karena ada perang apa itu ya teman-teman, perang Yaman ya, karena mereka orang yang di negara Arab Saudi sekarang lagi membantu negara Yaman, membantu negara Suriah, negara itu, jadi ya mungkin ekonominya kayak gitu. Terus saya itu ingin bercerita teman-teman ya, pelanggan aku tadi itu saya ngerjain kan orang 5, mudah-mudahan ada ya teman yang menonton sampai 5 menit, saya ucapin makasih banget biar mendengar cerita saya, kenapa saya bisa cerita kayak gini ya. Aku kemarin tuh tadi pagi tuh ada pelanggan 5 orang di rumah, tuh 2 orang itu digeser di mana? Gedung teman-teman. Tahu nggak? Yang 5 orang itu semuanya kan udah tertotal harganya berapa sebelum aku datang, itu mereka udah ngomong ini saya mau kayak gini, harganya segini, cocok, oke cocok, baru aku datang kan. Terus setelah aku kerjain mereka berlima kan ada itu yang tuan rumah ya, tuan rumah yang aku datangi, padahal itu teman aku, pelanggan aku udah 8 tahun 7 tahun aku sering ke dia datang, dan dia tahu kalau aku selalu ngasih diskon sama dia ya teman-teman. Jadi gini, setelah aku kerjain semua saudara-saudaranya kan udah selesai nih, dikumpulin uangnya ke dia. Tahu nggak, dia bilang apa kayak sama saya, enakan kamu itu ya kerja cuma modal segitu dari jam 3 sampai jam 8 udah kayak 1 bulan gaji orang Arab, dia bilang gitu. Terus aku dalam hati tercengang loh, kenapa kamu ngomong kayak gini. Dia bilang gini, aku boleh nggak minta 5% dari 5% dari yang kamu dapetin gitu. Terus kok bisa gitu madam, kan ini katanya apa, emangnya kamu nggak mikir uang listrik di rumahku itu juga bayar, juga mahal, kayak dia bilang kayak gitu teman-teman. Jadi aku tercengang aja tertawa, aku bilang ya udah kalau mau ambil aja, kamu mau minta uang listriknya berapa gitu, aku bilang gitu. Jadi aku dalam hati, ya Allah segitunya ya, mungkin mereka karena ekonominya sekarang yang semakin susah, jadi ya wallahi teman-teman sekarang negara Arab nggak sekaya dulu. Banyak pelangganku tuh kalau mau treatment aja itu harus menabung, mengumpulkan uang untuk cantik ya ibaratnya. Janganlah pikir, kadang aku bersyukur banget ya, walaupun aku cuma pendatang gitu, aku bersyukur sama Allah dikasih rezeki gitu. Jadi bersyukur banget. Oke teman-teman, saya ucapin makasih banget ya yang telah mendengar ucapan dan ocehan aku ya. Jadi pengalaman aku kerja di Arab Saudi memang kayak gini. Nanti insya Allah kapan-kapan pas waktu aku kerja ada pernikahan di gedung gitu, saya shoot tadi pas waktu di gedung itu rame banget. Biasanya kan aku tuh dari jam 2 jam 1 tuh kan di gedung, jadi aku bisa ngambil gambar mereka sebelum tamunya datang gitu. Jadi sebelum orang pada datang gitu aku bisa ngambil gambar, bisa bikin video gitu. Tadi enggak, saya ngerjain 5 saudaranya dulu di rumah. Setelah hampir itu selesai di rumah 5 saudara, baru habis maghrib aku ngerjain arusannya 2 orang itu loh, yang nikah itu loh teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngerjain, nggak bisa ngambil video di tempat-tempatnya nikahan itu gitu teman-teman. Jadi doain ya, mudah-mudahan negara Arab Saudi ini tenang, ayem gitu ya teman-teman. Makasih ya yang udah mendengar ocehan aku, dan makasih yang telah mendukung channel aku, dan makasih yang udah berlangganan. Saya ucapin makasih banget. Dan mudah-mudahan channel teman-teman juga sukses, cepat dimonetisasi, dan semua apa yang kita inginin mudah-mudahan dapat terlaksana. Dan saya ucapin makasih banget ya. Hari ini jam ini, tanggal ini ya, saya ingin berbagi sedikit keluh kesah ya sebenarnya ya.
Sebenarnya banyak sih, cuma takutnya kalau saya kebanyakan ngoceh, kebanyakan ngomong, nanti ya aku tahu lah mungkin salah satu dua tiga pasti ada yang nonton sampai durasinya yang terakhir. Saya ucapin makasih banget ya. Dan bagi yang udah berlangganan saya ucapin makasih juga. Dan di video ini saya ya gimana ya, cuma ingin menyapa teman-teman aja, sedikit berbagi gitu. Ada rasa kesal, rasa ingin gimana ya, ingin ngobrol. Kalau aku bisa live sih enak sebenarnya ya, ngobrol sama teman-teman gitu ya. Jadi cuma karena aku sekarang nggak bisa live, jadinya ya cuma bisa mencurahkan ngobrol aja secara video ya. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan sampai akhir. Saya ucapin makasih. Oke teman-teman, saya ucapin makasih banget yang telah mendengarkan ocehan saya, dan saya ucapin dan tolong bantu subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.